Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan kejelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas laboratorium IPA dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Grace Olivia Kelly dengan NIM 14014222299 dari Rombel M. Pertama-tama saya akan membahas tentang tujuan dari keselamatan kesehatan kerja, yaitu untuk menjamin kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium, agar bisa mencegah orang lain mengalami resiko pekerjaan laboratorium dan bisa menyebabkan terganggu kesehatan akibat melakukan kegiatan di laboratorium. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari keselamatan kesehatan kerja laboratorium di laboratorium. Yang pertama kita akan membahas tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Jadi keselamatan kerja itu memiliki sifat, yaitu sasaran dalam lingkungan kerja, dan yang kedua ada bersifat teknik. Lalu yang berikutnya adalah kesehatan kerja. Kesehatan kerja dalam aspek kesehatan mengupayakan agar yang sehat tetap sehat dan bukan hanya sekedar mengobati, merawat, atau menyembuhkan gangguan kesehatan atau penyakit. Nah, karena itu, perhatian utama di bidang kesehatan lebih ditunjukkan ke arah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin. Status kesehatan seseorang menurut BLEM tahun 1981 ditentukan oleh 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu lingkungannya. Nah, lingkungan itu berupa apa saja sih? Pertama ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu ada lingkungan yang alami, ada lingkungan fisik yang buatan. Yang kedua ada lingkungan kimia. Nah, di lingkungan kimia ini ada lingkungan organik atau anorganik, lingkungan logam, berat, dan debu. Nah, yang berikutnya ada lingkungan biologi. Nah, lingkungan biologi ini mencakup virus, bakteri, dan mikroorganisme. Yang berikutnya ada lingkungan sosial budayanya, yaitu mencakup ekonomi, pendidikan, dan pekerjaannya. Untuk faktor yang kedua yaitu perilaku yang meliputi sikap, kebiasaan, dan tingkah laku. Nah, untuk faktor yang ketiga ada pelayanan kesehatannya yang promotif, yang perawatan, pengobatan, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Untuk faktor yang terakhir yaitu genetik, yang berupa faktor bawaan setiap manusia. Nah, pengistilahan keselamatan dan kesehatan kerja ini bermacam-macam. Ada yang menyebutnya hygiene perusahaan, dan kesehatan kerja atau hypercare. Nah, dan ada juga tuh yang menyingkat jadi K3 seperti saya ini. Nah, dalam istilah asing tuh disebutnya occupational safety and health. Jadi, secara keilmuan, keselamatan kesehatan kerja adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk berikutnya, saya akan membahas tentang fungsi dari keselamatan kesehatan kerja. Nah, yang pertama ada fungsi dari kesehatan kerja, yaitu mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap resiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja.
Yang ketiga adalah memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan tentang APD. Yang keempat, melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitasi. Yang keenam, mengelola P3K dan tindakan darurat lainnya. Berikutnya ada fungsi dari keselamatan kerja. Yang pertama ada antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi serta praktik berbahaya. Untuk yang kedua, ada membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Yang ketiga, ada terapkan, dokumentasikan, dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Yang keempat, ada ukur, periksa kembali keefektifan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selanjutnya, kita tuh pasti bingung kan, keselamatan kesehatan kerja di laboratorium itu apa aja sih? Nah, ini sudah. Yang pertama, menggunakan alat pelindung. Seperti yang sudah tertera di gambar, alat pelindung yang kita harus gunakan di dalam laboratorium adalah sarung tangan, masker, sepatu, jas praktikum, lalu dan yang lainnya seperti kacamata. Nah, berikutnya yaitu memberikan tanda peringatan pada bahan atau alat yang berbahaya. Nah, hal ini tuh guna mencegah sesuatu yang tidak ingin suatu musibah tidak terjadi gitu. Jadi kayak kita kan jadi lebih berhati-hati dalam penggunaan bahan atau alat yang berbahaya itu. Seperti yang sudah tertera di gambar ya teman-teman, seperti itu tanda atau peringatannya. Nah, tanda atau peringatannya itu berupa simbol atau gambar-gambar yang lainnya. Yang berikutnya tuh kita harus membuat peraturan agar setiap pengguna bekerja dengan prosedur yang benar. Jadi dengan adanya tata tertib atau peraturan ini, kita tuh jadi terarah ingin itu seperti apa, ingin melakukan praktikumnya itu seperti apa, itu jadi terarah karena adanya aturan kerja ini. Dan yang berikutnya, menyediakan alat pemadam api, alat untuk menghindari terjadinya kebocoran gas, dan kotak P3K. Ini kayak ini wajib banget ada di setiap laboratorium karena itu sangat sangat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium. Ya, segitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berikut adalah prosedur yang harus ditaati sebelum bekerja di dalam laboratorium. Yang pertama, menggunakan jas lab. Yang kedua, gunakan sepatu untuk menutupi kaki bagian atas. Dan yang ketiga, menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan-bahan kimia.